Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, baik Bapak Ibu, kita lanjut kembali para bos. Di sesi sebelumnya tadi kita sudah bahas terkait konsep personal foundation, pembahasan tentang niat dan bicara terkait tentang visi akhirat kita dalam bisnis dan bahan bakar dalam bisnis. Nanti para bos bisa praktek membuatkan apa sih visi akhirat Bapak Ibu sekalian dan apa sih bahan bakar bisnis yang Bapak Ibu buat dan ciptakan. Nanti oleh kapten akan di-share contohnya dan kemudian para bos bisa membuatnya. Nah, kita lanjut. Dalam konsep spiritual bisnis, maka kita mengenal sebuah rukun bisnis. Apapun bisnisnya, pasti dia akan melalui rukun bisnis. Ketika di pekan lalu saya sampaikan sebuah struktur bangunan bisnis, itu adalah kerangkuman. Kalau kita rangkum ke semuanya itu adalah dalam sebuah teori rukun bisnis. Maka konsep dasar spiritual bisnis kita sebut yang namanya 5 rukun bisnis. 5 rukun bisnis itu adalah, pertama adalah tentang visi misi, kemudian tentang human resource, ini terkait dengan sumber daya manusia, SDM, karyawan dan sebagainya. Yang ketiga terkait dengan operation, bagaimana operasi dalam bisnis kita. Yang keempat tentang finance, bagaimana mengelola keuangan agar profitable dan sebagainya. Dan yang kelima tentang marketing, pemasaran. Nah, apapun bisnis Bapak Ibu pasti belajar atau mengimplementasikan konsep 5 rukun bisnis ini. Nah, ada sinkronisasi, ada kesesuaian dalam konsep spiritual. Rukun bisnis ini juga sama kalau kita gali dari sisi value. Dia memiliki keterkaitan dengan konsep yang namanya rukun Islam, Bapak Ibu. Nah, rukun Islam yang kita ketahui bahwa yang pertama adalah tentang syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima adalah ibadah haji atau menunaikan atau pergi haji. Nah, kelima rukun Islam dengan kelima rukun bisnis ini memiliki sebuah keterpaduan dan keterkaitan satu sama lain. Value-nya memiliki sebuah hubungan. Saya ambil contoh misalnya. Dalam visi dan misi, dalam menentukan visi dan misi, kita kalau ingin menjadi pengusaha muslim yang dahsyat, pengusaha muslim yang memiliki kekuatan keyakinan yang optimal, maka visi misi ini kita bisa pelajari dalam konsep yang namanya syahadat. Visi misi ini kan bicara tentang value, nilai yang terkandung dalam bisnis Bapak Ibu. Maka value itu kita bisa dapatkan dengan cara belajar tentang konsep syahadat. Syahadat itu pun value bagi umat Islam Bapak Ibu. Syahadat itu adalah value yang teramat dalam bagi seorang muslim. Dia memiliki makna yang luar biasa, memiliki konsekuensi yang luar biasa, maka syahadat itu menjadi sebuah simbol keyakinan seorang muslim. Maka visi misi ini kalau kita ingin membuat visi misi ya kita harus coba mengejawantakan atau belajar tentang konsep syahadat, gali lagi tentang konsep syahadat. Nanti kalau Bapak Ibu berkesempatan bisa ikut kelas offline-nya. Kami ada training offline, nanti kita akan kupas tuntas. Hari ini saya akan bahas secara umum. Yang kedua bicara tentang HR, human resource. Human resource itu bicara tentang bagaimana mengelola manusia, bagaimana memilih karyawan yang kompeten, baik, dan giat. Maka human resource ini pun kita bisa adopsi dari sebuah pelajaran tentang konsep sholat. Dalam ibadah sholat Bapak Ibu, sebelum sholat semuanya berwudu Bapak Ibu. Wudu itu adalah bagian dari penyeleksian, pemurnian, pensucian untuk orang-orang yang ingin sholat. Maka dalam konsep human resource kita harus punya screening. Filosofinya kita bicara tentang konsep
wudhu sebelum sholat, itu konsep screening. Nanti kita akan bahas tuntas. Dalam sholat, setelah azan, semua jamaah masing-masing sholat qobliyah, semuanya sholat masing-masing qobliyah. Tapi ketika qomat dikumandangkan, maka seluruhnya bersatu dalam satu saf dan dipimpin oleh seorang imam. Maka filosofi sholat ini bisa kita implementasikan dalam human resource kita. Bagaimana menjadi seorang leader, bagaimana menjadi seorang captain dalam sebuah bisnisnya dan memiliki karyawan yang tentunya orang sholat itu mengajak ke surga, bukan mengajak ke neraka. Maka bagaimana human resource ini menciptakan sebuah sistem karyawan itu sebagai sahabat surga, karyawan itu betah dan sebagainya. Nanti kita akan bahas tuntas. Yang ketiga tentang operation. Operation itu gini, bagaimana kita mengeluarkan sumber daya yang ada di perusahaan kita dan bagaimana kita mendapatkan sebuah profit yang besar, ya kan? Kapan kita mengeluarkan dana, kapan kita menahan dana kita, kapan kita menggunakan mesin kita, kapan kita menggunakan mesin kita, kapan kita berproduksi, kapan kita tidak berproduksi. Ini filosofinya ada di dalam konsep puasa, Bapak Ibu. Puasa itu kan mengajarkan kita bagaimana kita menahan tidak hanya lapar tapi hawa nafsu. Kapan kita harus makan dan kapan kita tidak makan. Jadi filosofi operation itu nanti akan kita temukan di puasa. Yang keempat, finance. Dalam finance ini kita menghitung tentang bagaimana mengelola keuangan, dan filosofi ini ada dalam konsep zakat, Bapak Ibu. Kemudian marketing. Marketing ini pun ada hubungannya dengan filosofi yang namanya ibadah haji dan umroh. Kok bisa sih saya kasih sebuah kulit luarnya seperti ini? Dalam konsep haji dan umroh, coba Bapak Ibu bayangkan, pikirkan. Bagaimana dalam konsep haji dan umroh, sebuah bangunan yang namanya Ka'bah itu mampu menjadi daya tarik kaum muslimin seluruh dunia untuk berbondong-bondong datang ke Ka'bah. Hanya bangunan Ka'bah yang mampu menyedot daya tarik seluruh kaum muslimin di dunia ini untuk datang berbondong-bondong ke Ka'bah. Filosofi inilah bisa kita implementasikan dalam konsep marketing. Bagaimana caranya biar kita memiliki produk dan bisnis yang bisa mendatangkan banyak orang berbondong-bondong datang ke bisnis kita. Itu contohnya. Nah, kenapa sih dalam spiritual itu kita selalu menghubung-hubungkan atau mengimplementasikan teori bisnis kita dengan filosofi keagamaan, terutama dalam masalah rukun iman? Karena begini Bapak Ibu, mohon maaf. Sahabat Nabi 10 yang dijamin masuk surga itu 9 diantaranya adalah pengusaha. Mereka itu tidak miskin. Mereka itu kaya raya. Tapi bayangkan, coba Bapak Ibu pikirkan atau Bapak Ibu coba bacalah kembali sirah. Apa sih aktivitas mereka selama itu? Mereka giat belajar agama, taklim dengan Rasul. Rezekinya dijamin sama Allah, teman-teman. Jadi mereka sudah ikhtiar saja belajar agama, fokus taklim, ikut dakwahnya Rasul, rezekinya Allah jamin, bahkan menjadi saudagar yang kaya raya. Kita Bapak Ibu, jangankan taklim, ya kan? Untuk ngaji saja meluangkan waktu itu tidak ada waktu. Jadi para sahabat itu agamanya dapat, akhiratnya dapat, dunianya Allah kasih. Kita kejar-kejar dunia siang malam, kejar-kejar dunia, optimalkan di bisnis, tapi kadang-kadang nggak dapat juga. Akhiratnya nggak dapat, mohon maaf, dunianya nggak dapat, apalagi akhiratnya Bapak Ibu. Jadi filosofi basic kita, filosofi dasar kita adalah bagaimana mengoptimalkan kemampuan spiritual kita untuk menggali kompetensi kapasitas kita di dalam bisnis. Selanjutnya, ketika kita sudah ingin atau sudah menerapkan sebuah tools ini, maka harapannya kita akan memperoleh sebuah keinginan yang selama ini kita damba-dambakan atau kita cita-citakan. Kita ingin memiliki bisnis yang tersistem Bapak Ibu. Jadi kalau ini sudah terimplementasikan dengan baik, kemudian didukung dengan tools spiritual bisnis yang kita bahas pekan yang lalu, maka semua pengusaha menginginkan bisnisnya tersistem.
Nah, tersistem itu dibuat sebuah singkatan Bapak Ibu. Akronim tersistem ini kita buat sebuah singkatan. TERSISTEM. Saya tidak akan bahas secara detail, saya akan bahas secara umum. Sebuah bisnis tersistem itu akan menciptakan sebuah kebahagiaan bagi seorang pengusaha muslim. Apa sih indikator bisnis seorang muslim itu tersistem? Dengan menggunakan menggunakan tool spiritual bisnis. Yang pertama bisnisnya kalau tersistem itu pasti tenang ngejalaninnya Bapak Ibu. Seorang pengusaha muslim ketika berbisnis kalau tenang ngejalaninnya, insya Allah bisnisnya akan bisnisnya akan membawanya ke surga. Yang kedua, enak ngaturnya. Ini terkait dengan SOP Bapak Ibu. Enak ngaturnya gimana Bapak Ibu? Bisnisnya tetap jalan walaupun dianya jalan-jalan. Ini seorang pengusaha muslim ketika punya bisnis tersistem ya enak ngaturnya aja. Yang ketiga, ramai pembelinya Bapak Ibu. Kalau punya bisnis ramai pembelinya luar biasa. Yang keempat, semua karyawan betah. Nah, ini terkait dengan tadi HR itu, human resource, yang ada hubungannya dengan konsep sholat. Kenapa semua karyawan betah? Filosofinya Bapak Ibu, bagaimana karyawan tidak betah? Seorang pengusaha muslim memperlakukan karyawan itu sebagai sahabat surga. Jadi seorang pengusaha itu memperlakukan karyawannya sebagai wasilah atau sarana dia untuk masuk surga. Karyawannya itu diminta untuk berbuat yang baik-baik. Dikasih reward ketika mengerjakan yang baik-baik. Saya ingin sampaikan, di dunia ini hanya dua profesi yang bisa mengatur banyak orang. Yang pertama adalah penguasa dan yang kedua adalah pengusaha. Jadi ketika Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang pengusaha, jadi gunakan kekuatan itu mengatur orang untuk masuk surga dan bahkan orang itu menjadi wasilah sarana Bapak Ibu untuk masuk surga. Kalau dengan gara-gara ucapan Bapak Ibu, karyawan Bapak Ibu sholat, mendapat hidayah, tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan pahala dari ibadah yang dilakukan oleh karyawan Bapak Ibu. Nanti bisa kita bahas panjang lebar lagi terkait dengan konsep ini. Yang selanjutnya, ibadah bisa maksimal. Ciri bisnis seorang pengusaha muslim itu tersistem adalah bagaimana ibadah kita yang kita lakukan itu bisa optimal, bukan malah makin malas. Sibuk bisnis, ibadahnya terlunta-lunta, itu namanya bisnis tidak mendatangkan atau tidak membawa ke surga Bapak Ibu. Kita menginginkan bisnis kita itu ibadah menjadi maksimal. Yang selanjutnya semua pelanggan loyal. Semua pelanggan loyal. Kita dalam bisnis kemarin sempat disinggung bahwa tugas kita bukan hanya menciptakan calon pembeli, tapi harus menciptakan pembeli. Dan bukan hanya sampai di pembeli, kita harus menciptakan pelanggan yang loyal. Karena konsep marketing, konsep pelanggan, konsep pembeli dalam spiritual bisnis itu adalah bagaimana menjadikan pelanggan dan pembeli itu sebagai sahabat surga Bapak Ibu, kembali lagi. Jadi kita menjadikan pembeli dan pelanggan sebagai wasilah kita untuk masuk surga. Caranya gimana? Berikan pelayanan yang optimal, berikan perlakuan yang baik, maka akan tercipta keriduan dari seorang pembeli. Keriduan itulah yang akan mendatangkan jalan-jalan kita untuk mendapatkan pahala dan menuju ke surganya Allah. Yang selanjutnya, nah ini indikator seorang pengusaha itu sukses, kaya raya, dermawan, dan soleh, indikatornya ada di tetangga kecipratan senangnya atau tetangga kebahagiaan bahagianya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi seorang pengusaha muslim yang penuh dengan keberkahan, maka salah satu indikatornya, tanyakan ke tetangga Bapak Ibu, apakah dengan semakin suksesnya Bapak Ibu, tetangga Bapak Ibu menjadi happy, atau justru sebaliknya, tetangga Bapak Ibu menjadi sirik, menjadi dengki, menjadi tidak suka dengan keberadaan Bapak Ibu. Kalau tetangga Bapak Ibu ikut happy dengan kebahagiaan dan kesuksesan Bapak Ibu, yakinlah itu ciri-ciri bisnis Bapak Ibu berkah. Tentunya tadi semakin kita dikasih kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan yang banyak, maka kita semakin dermawan.
Semakin kita dermawan, maka tetangga kita juga akan semakin bahagia. Itu teorinya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, ini yang paling penting. Enak makan, enak tidur Bapak Ibu. Banyak orang kaya raya, bisnisnya besar, uangnya di mana-mana, uang nggak ternilai lagi, tapi mereka sulit untuk tidur. Mereka sulit untuk makan. Bahkan untuk makan saja mereka tidak punya selera. Bahkan untuk tidur saja mereka harus cari ketenangan. Tapi seorang pengusaha muslim tetap mendapatkan kenikmatan, enak makan, enak tidur. Yang terakhir ini M, inilah yang kita sebut dengan teori yang namanya visi akhirat. M itu apa? Mati meninggalkan banyak amal soleh Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ditakdirkan sebagai seorang pengusaha, jadi jadikanlah pengusaha itu sebagai wasilah Bapak Ibu untuk sampai ke surganya Allah. Maka ketika Bapak Ibu diberikan amanah sebagai seorang pengusaha, jadikanlah momentum itu sebagai cara Bapak Ibu memberikan perbuatan baik. Ada sebuah diskusi, ada seorang ibu yang kaya raya, sukses luar biasa. Kerjanya cuma satu, bagi-bagi kebaikan, bagi harta-hartanya kepada orang lain. Tiba-tiba ada sebuah pertanyaan, ibu, apa ibu tidak sayang dengan harta ibu? Ibu bagi ke semua orang. Yang paling mengejutkan adalah jawaban sang ibu itu apa? Dia menjawab seperti ini, Bapak salah, justru saya sayang dengan harta saya. Kok bisa Bapak Ibu berikan ke orang lain? Karena saya sayang dengan harta saya. Saya mau harta saya tidak hanya di dunia saya nikmati, saya mau harta saya sampai ke akhirat. Maka harta saya titipkan melalui orang-orang di dunia ini agar sampai ke akhirat dan saya nikmati. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi mati meninggalkan banyak amal jariah. Dan endingnya, targetnya adalah kita ingin menciptakan hijrah business school success leader. Artinya apa Bapak Ibu? Langit kita ada 7 lapis. Maka kalaulah kita sudah menerapkan, mengimplementasikan konsep ini semua, maka akan lahir seorang pengusaha-pengusaha muslim yang soleh, kaya raya dan dermawan. Apa? Karena aktivitasnya setiap hari memberi Bapak Ibu. Maka nanti di Hijrah Business School akan membagi leveling. Ada level langit ke-1, level langit ke-2, level langit ke-3, 4, ke-6 dan seterusnya. Level ini terkait dengan visi akhirat dan bahan bakar bisnis Bapak Ibu. Dalam bisnis selalu kita bicara tentang omset. Ya. Selalu kita bicara tentang pendapatan. Nah, pertanyaan adalah ketika Bapak Ibu sukses berbisnis, berapa besar profit yang mau Bapak Ibu dermakan untuk kepentingan umat? Kalau setiap muslim, setiap pengusaha muslim berlomba-lomba memberikan kebaikan derma sebesar-besarnya kepada umat Islam, yakinlah tidak akan ada umat Islam yang miskin Bapak Ibu, karena semuanya memberi. Sebagai contoh, di langit pertama, kalau ada seorang yang belum punya bisnis tapi sudah punya pendapatan dari bisnis-bisnis, misalnya contoh dia reseller, dropshipper, dia punya penghasilan atau dia punya profit kurang dari 10 juta, maka dia punya keinginan yang namanya bahan bakar bisnis. Dia ingin memberikan zisnya, zakat infak sedekahnya kurang dari 1 juta. Bisa 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 400 ribu. Bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang. Langit yang kedua, dia sudah punya bisnis dan profitnya kurang dari 10 juta. Mohon maaf, profitnya sudah lebih dari 10 juta. Maka dia punya ikhtiar, dia ingin memberikan jiznya lebih dari 1 juta. Dan seterusnya Bapak Ibu, terus semakin dia diberikan kepercayaan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala yang harta yang banyak, maka semakin dermawan. Sampai langit ke-7, profitnya lebih dari 10 miliar, maka zisnya adalah lebih dari 1 miliar. Nah, kalau seluruh muslim menjadi pengusaha dan misinya atau visinya adalah visi akhirat, maka akan tercipta keberkahan di tengah-tengah umat Islam Bapak Ibu.
Kita menginginkan seperti ini konsep. Maka dibutuhkan sebuah pembinaan, dibutuhkan sebuah pendampingan, dibutuhkan sebuah keberjamaah dalam bisnis. Kita akan ciptakan konsep keberjamahan bisnis sehingga menciptakan pengusaha-pengusaha muslim yang orangnya soleh, soleha, kaya raya dan dermawan. Dan bisnisnya tentunya berkah, profitable, dan autopilot. Baik Bapak Ibu, demikian materi kita malam hari ini. Saya Triyono mohon maaf atas banyak kesalahan baik ucapan, perkataan. Saya bukanlah apa-apa, bukanlah saya orang yang alim, pandai dalam hal ilmu, bukan ingin memberikan deklarasi bahwa kalau saya adalah seorang yang berilmu, bukan. Tapi saya ingin berbagi apa yang saya punya. Tujuan saya adalah bagaimana yang saya berikan bisa memberikan manfaat buat Bapak dan Ibu dan mendatangkan manfaat juga buat diri saya pribadi. Hanya ini yang dapat saya berikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga malam hari ini memberikan keberkahan buat kita semua dan Bapak Ibu para bos diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kesulitan. Dan insya Allah kita saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Apapun motivasi, apapun niat kita, teruslah kita luruskan niat kita. Apapun latar belakang kita, kita berusaha untuk berjuang. Sekali lagi Bapak Ibu, para bos, saya ingin mengingatkan, ketika Bapak Ibu ingin merencanakan sesuatu, maka jangan gunakan logika rencana Bapak Ibu. Kan itu terlalu sempit. Kalau Bapak Ibu ingin merencanakan sebuah bisnis, visi, misi, target, gunakanlah logika rencananya Allah. Nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Kalau Bapak Ibu ingin punya rencana, ingin menciptakan sebuah pesantren terbesar, nomor 1 di dunia, nggak ada yang nggak mungkin kalau Bapak Ibu menggunakan rencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.